Terima kasih kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, di masa pandemi COVID-19 yang rawan penularan membuat wisuda konvensional seperti pada tahun-tahun lalu mustahil dilaksanakan. IAIN Pekalongan punya cara tersendiri untuk menggelar wisuda, yakni dengan menggunakan sistem drive-thru. Ya, uniknya ada yang menggunakan mobil, motor, bahkan dokar. Ada yang berbeda pada acara wisuda mahasiswa magister, sarjana, dan diploma 3 di IAIN Pekalongan. Prosesi wisuda dilaksanakan dengan model drive-thru. Seluruh rangkaian prosesi wisuda menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi mencegah penularan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Jika sebelumnya wisuda dilaksanakan dalam 1 hari, kali ini wisuda dilaksanakan selama 3 hari, dari Selasa hingga Kamis 30 Juli 2020, mulai jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi, yakni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI, dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK. Wisudawan yang datang menggunakan mobil atau motor, diperiksa suhu badan, dan memberi hand sanitizer. Mobil atau motor berjalan menuju panggung senat, kemudian wisudawan turun menuju panggung untuk melakukan pemilihan konser dan penyerahan ijazah. Setelah itu, wisudawan meninggalkan area kampus. Eko Diatur Rohman, salah satu wisudawan, datang menggunakan dokar dan kendaraan sendiri. Pemuda yang kuliah dan berhasil lulus dengan biaya dari kusir dokar ini mengaku sangat senang bisa wisuda meski dengan model drive-thru atau langsung tanpa upacara resmi. Dia berharap agar setelah selesai atau lulus kuliah bisa segera mendapat pekerjaan. Untuk kebanggaan sih, saya bangga Pak atas kelulusan yang saya raih. Cuman kepengennya sih seperti normalnya gitu, lumrahnya kita ngundang keluarga besar, bisa kumpul dan sebagainya. Alhamdulillah, saya di samping ibu saya yang selalu menguatkan saya, yang selalu mensupport saya, yang selalu membimbing saya sampai saya bisa menempuh gelar sarjana. Wisuda kali ini diikuti 552 mahasiswa, terdiri dari 57 lulusan program pasca sarjana, 469 lulusan sarjana, dan 26 lulusan diploma 3. Karena kita di era pandemi COVID ya, jadi kan tidak diperbolehkan untuk pengumpulan massa dalam jumlah banyak yang bagaimana wisuda tahun sebelumnya kan biasanya misalnya ada 700 langsung tambah undangan orang tua, itu pasti kan ribuan dan itu pasti melanggar aturan protokol kesehatan, sehingga kemudian IAIN Pekalongan mengajukan surat permohonan ke Pemda Kabupaten untuk model wisudawan itu, dan alhamdulillah diloloskan sehingga bisa terlaksana hari ini dan hari-hari kemarin. IAIN Pekalongan juga meminta para wisudawan untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi berkerumun dan berisiko terhadap terjadinya pelanggaran protokol pencegahan COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas berhasil membangun jalan desa dan jalan menuju tempat wisata serta bangunan fisik lain. Tidak hanya anggota TNI saja yang terlibat, namun juga para warga baik laki-laki maupun perempuan, termasuk keikutsertaan kakek Sadi yang sudah berusia 80 tahun. Ratusan personil TNI Kodim 0701 Banyumas bahu-membahu bersama warga untuk membangun jalan desa Petahunan, Kecamatan Pekencen. Tak hanya warga laki-laki, namun juga ratusan perempuan warga setempat pun terjun langsung membantu pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-108 ini. Selain membangun jalan desa, jalan menuju tempat wisata air terjun Naga juga turut dibangun, dan termasuk sejumlah bangunan fisik lainnya. Hal ini agar aktivitas warga lebih mudah, serta jumlah wisatawan nantinya akan meningkat. Dari ratusan warga yang berpartisipasi dalam program TMMD reguler ke-108 di wilayah Kodim 0701 Banyumas ini, ada seorang kakek yang ikut andil di dalamnya, yakni kakek Sadi berusia 80 tahun. Sejak hari pertama pembangunan jalan, kakek Sadi selalu ikut kerja bakti bersama TNI dan warga lainnya hingga berakhirnya pelaksanaan TMMD pada 29 Juli ini. Kakek Sadi yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan paling tertua di antara warga lainnya ini mengaku senang dengan keterlibatannya membantu TMMD di desanya.
Dia ingin membantu pengecoran jalan TMMD ini hingga tuntas. Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letnan Kolonel Chandra mengatakan, kesuksesan TMMD ini karena banyaknya peran dan semangatnya etos kerja dari masyarakat. Sementara dengan membangun jalan desa dan wisata ini, diharapkan nantinya akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Petahunan Banyumas. Alhamdulillah ini dapat kita laksanakan dengan kemanunggalan, dengan kebersamaan, dan etos kerja dari masyarakat desa yang luar biasa, cukup bersemangat. Kemudian adapun kegiatan ini selain kegiatan non fisik yang kita lakukan, pembinaan terhadap masyarakat, dengan adanya kegiatan fisik ini juga memberikan dampak yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat. Masyarakat yang tadinya bertani kesulitan untuk mengangkut hasil pertaniannya dapat lebih mudah dan dapat lebih efisien mengangkat hasil pertaniannya. Diharapkan dengan TMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas bisa semakin menunggalkan TNI dengan rakyat dan meningkatkan taraf hidup warga desa yang menjadi lokasi TMMD ini. Harsono, Kompas TV, Banyumas. Saudara, lobi gedung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Tengah di Semarang roboh. Hal ini diduga karena bangunan yang sudah tua. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Bangunan tua memang berbahaya jika digunakan. Seperti gedung tua yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Tengah ini di kawasan Kota Lama Semarang. Lobi gedung ini tiba-tiba roboh. Beruntung tak ada warga yang menjadi korban. Menurut salah seorang warga yang kebetulan berada di seberang lokasi kejadian, saat itu dia sedang nongkrong bersama temannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti bangunan roboh. Kemudian dia berlari melihat dan ternyata benar lobi gedung OJK roboh dengan kepulan asap tebal. Meski hanya bagian lobi gedung saja yang roboh, namun hal itu cukup mengejutkannya. Kondisi konstruksinya tidak kuat. Jadi ketika sekitar jam 4:15 tadi kayak ada suara gemuruh. Itu seolah-olah kayak bangunan ambruk. Nah, ternyata memang dari kantor OJK kondisinya sudah kanopinya sudah ambruk. Suasananya gimana tadi, Mas? Suasananya rame, Mas. Jadi kebetulan waktu jam 4-an ya udah banyak yang mulai pulang kerja, jadi depan ini sangat rame. Kemudian dari pegawainya OJK pun udah banyak yang keluar. Ada yang lari-lari itu? Ada yang lari pastinya. Ada panik gitu ya. Kapolrestabes Semarang Kombes Auliansah Lubis membenarkan robohnya gedung OJK ini. Namun memang lobi gedung ini dalam proses renovasi sebab sudah ada analisa bangunan harus direnovasi. Sehingga gedung sudah dikosongkan dan tidak ada korban jiwa. Saat ini pihaknya tengah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab sebenarnya kejadian ini. Waktu yang akan dilakukan renovasi ini belum sempat renovasi, tapi sudah duluan runtuh bangunan itu. Jadi memang sudah ada analisa bahwa bangunan ini memang harus direnovasi. Jadi tidak ada korban, di dalamnya memang dari OJK sendiri sudah tidak bekerja di situ lagi, memang sudah dipersiapkan untuk renovasi. Jadi kita memang sudah melakukan assessment, persiapan, gedung udah dikosongin seperti itu. Nah kemudian tadi yang sini pun udah pasang pengaman kan, pengaman karena memang mau diruntuhkan gitu kan. Tapi sebelum diruntuhkan oleh alam sendiri. Seperti itu. Tanda-tanda akan roboh sudah terlihat, Pak? Kenapa? Tanda-tanda akan roboh itu. Pertama ini kan bangunan tua, memang kita sudah ada rencana mau direnovasi seperti itu. Tim Inafis Polrestabes Semarang langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab robohnya lobi gedung ini. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Ya, menikmati lezatnya mie sepeda. Tunggu informasinya sejenak berikut ini.